Yang terhormat Saudara Bupati Sekda, yang kami hormati Kabupaten Lampung Tengah beserta yang kami hormati anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, staf ahli Bupati Lampung Tengah, asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati. Anang Hendra Setiawan menyapu bersih perolehan suara pemilihan Wakil Bupati Lampung Tengah sisa masa jabatan 2016-2021 yang digelar DPRD Lampung Tengah beberapa waktu yang lalu. Anang yang merupakan perwakilan Partai Demokrat mendapat dukungan 29 suara dari total 29 suara, sedangkan Yanuar Sarif dari PAN tidak mendapatkan suara. Pada pemilihan ini, DPRD Lampung Tengah sepakat mengajukan dua calon, yakni Anang Hendra Setiawan dan Yanuar Sarif. Dari 50 anggota DPRD Lampung Tengah, tercatat hanya 29 yang hadir. Dengan demikian, DPRD Lampung Tengah mengajukan Anang untuk mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri menjadi Wakil Bupati Lampung Tengah, mendampingi Bupati Lukman Joyo Sumarto. Pemilihan wakil bupati ini sempat menuai protes. Pasalnya calon yang diajukan tidak mendapat rekomendasi dari DPP Partai Koalisi Pengusung, Bupati Wakil Bupati Mustofa Lukman. Pemilihan ini digelar lantaran Mustofa ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan dakwaan terlibat suap pengesahan APBD. Sebelum pemilihan, Pansus DPRD Lampung Tengah menggelar tahapan pendengaran visi dan misi dua calon. Dua nama yang didengar visi misinya di hadapan 32 dari 50 anggota DPRD Lampung Tengah. Menurut Ketua Pansus Pemilihan Wakil Bupati Lampung Tengah, Ikadek Asian Nafiri, tahapan calon Wakil Bupati Lampung Tengah harus terus bergulir. Tata tertib DPRD tidak menyatakan itu berdasarkan rekomendasi verifikasi Partai Koalisi Pengusung, karena kami bekerja berdasarkan tata tertib. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, undang-undang pencalonan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan atau wali kota atau DPRD kabupaten kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik. Ayat 2. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota kepada DPRD melalui gubernur, bupati, atau wali kota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut. 1. Bab 2 bagian kedua pasal 24 huruf D. DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih bupati dan wakil bupati atau wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Bab 11 bagian 1 pasal 126 ayat 1 pemilihan bupati dan wakil bupati atau wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf D diselenggarakan dalam rapat paripurna. Ayat 2 berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna DPRD mengumumkan A. Pengangkatan bupati dan wakil bupati atau pengangkatan wakil bupati. Ayat 3 hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pasal 128 dalam hal pelaksanaan pemilihan wakil bupati, panitia pemilihan wajib huruf C mengumumkan calon wakil bupati terpilih melalui berikut.
berita acara. Huruf K, melaporkan hasil pemilihan wakil bupati kepada gubernur. 4. Juga berdasarkan surat gubernur Lampung nomor 132.18 garis miring 2551 garis miring 01 garis miring 2019 tanggal 13 September 2019 hal pengisian wakil bupati sisa masa jabatan tahun 2016-2021 beserta rapat paripurna dan hadirin yang saya hormati. Sebagaimana telah kami sampaikan beberapa dasar hukum di atas, untuk itu rapat paripurna pada hari ini akan dilaksanakan pemilihan calon wakil bupati Lampung Tengah untuk melanjutkan sisa masa jabatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Perlu kami sampaikan kepada yang terhormat saudara bupati dan hadirin sekalian bahwa pada rapat paripurna hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 telah disampaikan visi dan misi serta pengambilan nomor urut dari 2 calon wakil bupati Lampung Tengah, yaitu nomor 1 saudara Anang Hendra Setiawan dan nomor urut 2 saudara Yanuar Sarif. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang saya hormati, sebelum dilaksanakan pemilihan pada kesempatan ini akan disampaikan laporan panitia pemilihan wakil bupati Lampung Tengah. Kepada juru bicara panitia pemilihan saya persilahkan untuk menyampaikannya. Laporan panitia pemilihan wakil bupati Lampung Tengah 2016-2021. Lampung Tengah melaporkan hasil kegiatan sebagai berikut. Pertama, dasar pemilihan calon wakil bupati. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, sesuai dasar tersebut, DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan lebih dari 18 bulan sejak kekosongan jabatan. Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, DPR telah membentuk panitia pemilihan wakil bupati dengan personil dari perwakilan masing-masing fraksi di DPR. Dan dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut suara sebagai berikut. Pertama, Anang Hendra Setiawan nomor urut 1. Kedua, Yanuar Sarif nomor urut 2. Hadirin yang saya hormati, proses pemilihan wakil bupati ini adalah hajat kita bersama. Hajat mulia untuk menentukan pilihan kita untuk kepentingan bersama Kabupaten Lampung Tengah. Dengan terpilihnya wakil bupati, diharapkan nanti dapat membantu tugas-tugas bupati Lampung Tengah sisa masa jabatan 2016-2021. Sesuai agenda yang telah dijadwalkan pada hari ini, memasuki tahapan akan berjalannya tertib dan lancar, terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, kepada calon wakil bupati, kami harapkan untuk bersikap bijak, menerima dan mensyukuri dengan apa yang sudah menjadi hasil dari perolehan suara nanti. Demikianlah laporan hasil kerja panitia pemilihan wakil bupati Lampung Tengah sisa jabatan 2016-2021. Menyampaikan laporan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pelaksanaan pemilihan. Kepada panitia pemilihan, dipersilakan untuk melaksanakan.
Saya pikir sebaiknya panitia yang berasal dari 7 fraksi yang sudah dibentuk dalam pansus pemilihan wakil bupati sisa masa jabatan kemarin terlebih dahulu duduk di posisi kepanitiaan, sehingga kami bisa menjawab apa-apa yang harus kami jawab terhadap pandangan-pandangan atau instruksi-instruksi atau pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dalam rapat berikutnya. Terima kasih saudara pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada segenap panitia pemilihan wakil bupati yang telah disediakan. Partai koalisi diserahkan kepada bupati dan kemudian DPRD melakukan pemilihan. Adapun proses itu sesuai dengan undang-undang yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kami adalah ranahnya kami. Untuk itu saya persilakan kepada panitia untuk bisa menjelaskan terkait dengan sejarah. Pimpinan sesuatu yang diberikan oleh saudara pimpinan kepada panitia, apresiasi atas sikap atau tugas dan wewenang DPRD. Huruf B menyatakan bahwasanya DPRD mempunyai wewenang memilih dan memilih wakil bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kemudian diturunkan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 menyatakan bahwasanya kalau paksa yang berhalangan, misalnya mengundurkan diri, meninggal dunia dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, salah satunya adalah di huruf D yang menyatakan bahwasanya itu diperbolehkan bahwasanya partai politik itu mengusulkan atau gabungan partai politik mengusulkan 2 nama calon melalui bupati kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Dan tidak dijelaskan apakah itu usulan yang dari DPC, apakah usulan itu dari DPD, apakah usulan dari DPD. Apa yang disampaikan oleh saudara Gabung atas pandangan terhadap fraksi PKS, beliau menyampaikan tadi aturan hukumnya itu kalau misalnya itu aturannya pemilihan secara langsung. Kalau pemilihan secara langsung penyelenggaranya KPU melalui peraturan PKPU. Sedangkan pemilihan karena sisa masa jabatan berhalangan, maka pemilihannya adalah melalui DPRD. Pedoman kita adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176, 177, 178. Kemudian PP Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 23, 24 menyatakan
dengan anggota yang akan mencoblos, yang akan memilih. Terima kasih. Dan di sini ada 51 surat suara. Untuk saksi, kami mohon untuk dekat, kita akan hitung surat suara. Gitu. Iki kalah. Bapak Muslim Ansar. Bapak Cecep. Mas. satu lembar surat suara yang terpakai 29 dan kita rusak 1, sisa kartu suara 21 dan rusak 1 karena kena tinta. Sebelum kita buka, sisa surat suara dihitung dulu di hadapan saksi. Kita silakan ya. Diambil, disusun, dihitung baru. Kita cuma nasihat dulu, buka. Saksi nggak boleh ini. Boleh aja. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 29 suara. Lebih baik saya deket aja deh. Nomor 1. Ya, yang kedua. Coba nama-nama. Nomor 1. 4, yang 4 ya. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Foto gambeng. Berapa tuh? 29. Takbir. Nomor 1.
Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. 26. Nomor 1. Habis. Asli. Ini kan saya hilang jadi dokumennya nih. Nah, Nggak bisa ditiru itu. anak aja susah tanda tangan. Dengan demikian calon wakil bupati terpilih adalah Anang Hendra dengan memperoleh suara sebanyak 29 orang. Selanjutnya kami persilakan panitia dan para saksi menandatangani berita acara penghitungan suara diawali dari panitia dilanjutkan saksi. Saksi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan kita berikan apresiasi kepada panitia pemilihan yang telah melaksanakan pemilihan dengan baik dan lancar. Selanjutnya pada rapat paripurna pada hari ini kami umumkan hasil pemilihan wakil bupati Lampung sebagaimana tertuang dalam berita acara yang telah ditandatangani oleh panitia pemilihan dan saksi-saksi sebagai berikut. Calon wakil bupati Lampung nomor urut 1, Saudara Anang Hendra Setiawan dengan perolehan suara 29. Calon wakil bupati dengan nomor urut 2, Saudara Yanuar Syarif dengan perolehan suara 0. Suara tidak sah atau sah berjumlah 0. Berdasarkan hasil perolehan suara pemilihan, maka wakil bupati Lampung terpilih adalah Saudara Anang Hendra Setiawan. Untuk itu, dalam rapat paripurna pada hari ini, kita tetapkan bahwa calon wakil bupati Lampung masa jabatan tahun 2016-2021 adalah Saudara Anang Hendra Setiawan. Surat keputusan disampaikan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk dapat segera menindaklanjuti hasil rapat paripurna pada hari ini dengan memfasilitasi proses usulan yang akan disampaikan kepada Bapak Gubernur Lampung melalui Saudara Bupati Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang saya hormati, dengan telah dilaksanakan pemilihan calon wakil bupati Lampung Tengah dan penetapan calon wakil bupati, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri kepada saudara.
sekampung di Malik Tansek dan ujung di Tempat Mahat dari Buro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Selesai nih. Sudah selesai kan? Dan kita buktikan bahwa pemilihan ini tidak perlu gaduh. Kita laksanakan demokrasi ini dengan riang gembira, nggak perlu macam-macam. Intinya bagaimana kita merubah mindset, bagaimana memilih pemimpin itu ya memang yang betul-betul mengerti dengan masyarakat. 29 suara ini sudah keluar masih Udah. Kita apa wakil setelah terpilih apa masih bawa Pak ya. Yang pertama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita tidak bisa mengikat sebuah takdir. Jadi dalam prosesi suksesi Pilwagub sisa masa jabatan 2016-2021 sudah selesai dengan proses yang sedemikian panjang. Tapi alhamdulillah kami juga mengapresiasi kepada semua pihak, terutama panitia yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Adapun dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada semua anggota DPRD Lampung Tengah, juga mitra-mitra kita, bahwasanya kontestasi politik sebuah suksesi adalah hal yang wajar. Itu adalah proses demokrasi yang harus kita maknai sebagai cara untuk menentukan suatu pilihan yang terbaik. Namun demikian, saya juga tetap mengapresiasi kepada mitra saya, Bang Yanuar Sarif, yang sudah berjiwa besar mengikuti proses ini sampai selesai. Adapun berikutnya, saya pikir kita tidak terlalu lama bereuforia karena tugas menanti ke depan. Sebagaimana kita ketahui, Wakil Bupati mempunyai tugas salah satunya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Dan harapan kita dengan sinergisitas yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati akan memberikan kontribusi positif ke depan bagi Lampung Tengah, insya Allah. Ada kemungkinan nggak Pak Demokrat gabung di PDI Pak di untuk pilkada 2020? Nanti sambil berjalan ya, kita lihat saja belum berjalan karena kita juga mengikuti proses penjaringan yang ditentukan dari DPP maupun DPR. Isu-isunya Mas Anang jadi wakil bupati ya, mendampingi Pak Bupati. Jadi pada hari ini jelas kami tentukan sikap bahwasanya wakil bupati harus sejalan dengan bupati, dan itu sebuah komitmen politik saya yang sudah saya sampaikan kepada masyarakat Lampung Tengah melalui proses visi misi wakil bupati pada tanggal 13 hari Jumat. Cukup dulu, nanti kita lanjutkan lagi.